Menuju binuri. Tapi hadis ini yang istimewanya terakhir. Apa sabda Nabi? Wa khalaqa nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wal fakhr. Dan Allah Ta'ala menciptakan nur ma'rifah yang diberikan kepada seorang, diberikan di hatinya seorang mukmin. Itulah dari sebab min nuri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah orang yang mencintai baginda Nabi, sudah menjadi umatnya, imannya lagi luar biasa. Itu diantaranya. Maka ketika Rasulullah naik Isra wal Mi'raj, di antaranya apa? Pertama kali dibedah itu untuk kemuliaan Zamzam, bukan kemuliaan baginda Nabi. Rasulullah mulia bukan karena Zamzam dibedah, dicuci Zamzam. Loh kok bisa begitu? Hajar Aswad itu diciumi oleh jamaah haji sampai sahabat mencium Hajar Aswad karena Hajar Aswad pernah dicium baginda Nabi. Jadi Hajar Aswad mulia karena sebab baginda Nabi. Zamzam sama. Zamzam sebab mulia, sebab untuk mencuci kanjeng Nabi. Tapi bukan kanjeng Nabi mulia sebab Zamzam. Itulah perbedaannya. Itu ibrah untuk percontohan saja di antaranya. Sebab ada rahasia Allah kalau tidak diambil, rohamaknya Rasulullah ini tidak ada batasan nantinya. Itu di antaranya. Itu satu. Nah, ketika Rasulullah Isra, semua matahari begini, bulan, bintang, ukurannya kita silu terhadap matahari. Tapi karena matahari itu nurnya dari baginda Nabi, yang silu bukan baginda Nabi, yang silu baginda Nabi, yang silu adalah matahari dan bulannya. Karena min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Harus bangga kalian menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu keluhuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra, bisa melihat bagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wa qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Rasulullah menyaksikan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan dekat. Bisa tahu luasnya matahari, bisa tahu luasnya bintang, bisa tahu luasnya segala apa yang ada di dalam planet-planet di sini. Itulah di antaranya. Dan bagaimana perjalanan daripada planet-planet itu sampai Rasulullah langsung Mi'raj. Begitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing, dituntun oleh malaikat Jibril, tapi hanya terbatas sampai mustawan. Malaikat Jibril tidak sanggup untuk di atas mustawan, di mana Allah Ta'ala menempatkan Rasulullah di atas mustawan apa? Yang lebih tinggi lagi. Ditempatkan jais Rasulullah, Allah Ta'ala menempatkan baginda Nabi, sebagaimana Allah Ta'ala menempatkan Nabi Musa di Gunung Tursi. Tapi ketika Rasulullah menghadap kepada Allah Ta'ala, tetap mukhalafatul lil hawa. Itu diantaranya. Terus kepada Allah Ta'ala apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah
langsung disambut oleh Allah. Kalimatul mukhatab di sini luar biasa. Seperti kita ketika tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seolah-olah kita menghadap kepada Rasulullah SAW. Ini hebatnya kalimatul mukhatab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Rasulullah tidak monopoli dapat barokah, dapat rahmat dari Allah Ta'ala, dapat segalanya. Masih mikirkan umatnya. Sujud kehadiran Allah. Saya minta untuk umatku, ya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu hebatnya baginda Nabi. Maaf, saya pribadi kalau dapat dagang untung banyak, kebetulan ingin nyate, lama nggak nyate, dengan asiknya kita makan. Terkadang kita tidak ingat bagaimana ibu bapak kita yang menyantarkan kita, menyantarkan kita, menyekolahkan kita dengan jerih payahnya. Mungkin jam 4 pagi sudah berangkat ke pasar dengan membawa sambal, bolek dan lain-lainnya, sayuran-sayuran. Lamun musim haludo kawas naon panasna, lamun musim hujan kawas naon tirisna. Kita ingat kepada orang tua kita tidak. Sedangkan kita nikmat begitu makan sate. 9 bulan mengandung kita. Luar biasa perjuangan kedua orang tua kita. Apakah kita ingat ke sana? Waktu kita di pesantren, waktu kita di sekolahan, kita ingat siapa yang memperjuangkan kita sekolah, siapa yang memperjuangkan kita belajar, siapa yang memperjuangkan kita untuk studi, dan siapa untuk memperjuangkan kita dalam pesantren. Sampai mengerti i'rab, jurmiyahnya dan lain sebagainya. Jasa siapa paling pertama? Walidain. Kamu ilmunya sundul langit, boleh alimul alama, tapi kepada kedua orang tua dan gurunya begini, jangan harap untuk menjadi wali. Coba. Rasulullah tidak. Sekian ribu tahun yang akan dilahirkan umatnya sudah dimasukkan dalam doa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mendidik kita sejauh mana kepedulian kita. Al muslim ahul muslim, al mu'min ahul mu'min. Di sini kita sedang pengajian Abu 10 Langgung 5. Mungkin di daerah NTT atau pulau sebelah lain sudah tahajud malam. Kita masih mendengarkan pengajian, mereka sudah berdoakan kita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Di dalam Fatihahnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doakan kita. Nanti mereka sudah mulai bekerja, siang matahari keluar, kita masih tahajud, masih doakan mereka. Muslim ahul muslim, al mu'min ahul mu'min. Begitulah persaudaraan yang sangat luar biasa. Tidak cukup dari itu saja para bapak, para ibu. Bagaimana kalau kita mengerti bagaimana Rasulullah mendoakan kita supaya menjadi ibadillah sholihin. Tidak cukup dari itu saja. Saya tidak tahu kalau di sini masih ada atau tidak. Apa di antaranya? Di sini kalau ada orang mati, maaf, wakil keluarga atau salah satu yai ajengan ngawakilan keluarga nuhunkeun hapunten dan menyaksikan ini mayit baik semuanya. Masih ada yang begitu? Benar? Benar sekali lagi. Tidak masuk akal, Pak. Sebetulnya tidak masuk akal. Saya tahu ini orang penjudi. Saya tahu orang ini pemabok dan macam-macam.
Tapi kita disuruh menyaksikan ini mayit baik. Aneh kan? Betul? Tidak aneh. Karena kita dituntut. Kalau sudah berani mengatakan mayit ini baik, tutup buku yang kotor, tutup buku yang hitam, supaya kita tidak menceritakan kejelekannya. Kita rubah buku yang putih. Sudah mati sekian puluh tahun, tapi kita kenal perbuatannya jelek, masih diomong saja. Nanti risikonya anaknya cantik atau ganteng, mau dilamar, dapat siapa lu? Anaknya si fulan. Apa lu kalian punya pandangan lelaki lain? Lu gak kenal sama bapaknya. Padahal orang yang bertanya begitu sudah menyatakan ini mayit baik. Lucu, aneh, bin ajaib. Jelas. Tapi bagi orang yang bijaksana, seandainya ada anak pelajar, tong dari mana tong? Baru ketinggalan. Saya sekarang di pesantren di kota tertentu, alhamdulillah maju terus ya. Terus ta'alam, belajar yang baik-baik, maju terus. Jangan kayak bapak lu dulu, itu sudah diangkat dibanting. Nah, tapi kalau sudah tutup buku, lain orang yang dawil akli. Sekarang di mana Tom? Saya pesantren di di pondok ini, alhamdulillah. Saya ingin punya anak seperti kalian. Bukan terus mengatakan bapak lu demikian. Padahal anak itu sadar kalau bapaknya nggak benar. Tapi ini anak tahu kebijakan kearifan seseorang. Pak, tolong kalau mau tidak mendengarkan daripada di sini bikin ruwet. Kalau mau dengarkan pengajian duduk kan baik. Terus kalau orang bijak mengatakan apa? Saya ingin punya anak seperti itu. Karena apa? Begitu bahagianya kedua orang tuamu di jannah karena punya anak seperti kalian. Tidak dijatuhkan. Itu yang dimaksud kalau kita menyaksikan ini mayit baik ya, ini mayit bagus. Kita jawab baik. Nah itu maksudnya. Tutup buku. Itu diantara sini. Baik. Nah itu satu contoh. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Jadi makna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin luas. Ihdinas siratal mustaqim. Orang benar apalagi yang tidak benar pun kita masih doakan, bukan kita musuhi. Supaya baik, kita rangkul dengan baik-baik. Sebab kita setiap waktu kita doakan ihdinas siratal mustaqim. Hubungannya sholat luar biasa. Maka diberi tempat yang istimewa, dimi'rajkan sampai Sidratil Muntaha. Karena kedudukan sholat tinggi. Rasulullah mendapat 50 waktu. Rahasianya apa? Kalau diberi 5 waktu, berarti Rasulullah ketemu Allah Ta'ala cuma 1 kali. Tapi diberi 50 waktu, ambek bolak-balik, jadi ketemu sama Allah Ta'ala pertama kali sekali,
yang kedua 9 kali. Berarti fitil kalailah Rasulullah nador ila wajhil karim sampai 10 kali. Inilah tepat ayatnya, subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa abdihi? Man kamulah ubudiyatihi, orang yang sangat sempurna di dalam bentuk ubudiyahnya. Man huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak pernah dipanggil oleh Sang Pencipta dengan namanya belaka. Kalau nabi yang lain banyak. Ya Musa wa ya Isa wa ya Zakaria wa ya Yahya wa ya Ibrahim. Banyak sekali. Tapi tidak ada kalimat nida yang memanggil Rasulullah dengan ya Muhammad. Cuma 3 ayat tapi khobar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama bainahum. Itu khobar ayatnya, bukan kalimat nida ya Muhammad Rasulullah, tidak. Tapi yang kalimat nida panggilan kepada Rasulullah dengan pangkatnya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil, dan sebagainya. Ternyata kalimat panggilan itu mengundang wibawa yang luar biasa, sangat mengundang. Contohnya, ada ustadz umurnya lebih muda dari yang manggil. Anaknya belajar sama ustadz tersebut. Terkadang kita panggil seenaknya saja namanya. Umpamanya bulan, ya bulan, ahlan wasahlan bulan. Tidak bisa memberi contoh kepada anaknya yang ustadz tersebut. Apalagi kepada baginda Nabi SAW. Muhammad, Ahmad, Muhammad saja. Tapi coba kita selaku umatnya memanggil baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wibawa dunia Islam ini. Sayyidina Muhammad SAW. Ada lagi yang lebih lagi, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Wibawanya umat terangkat karena panggilan. Jadi bukan semata-mata hanya kebesaran baginda Nabi SAW, tapi juga kebesaran ini mengangkat wibawanya baginda Nabi, mengangkat wibawa umatnya, luar biasa. Dan kenal siapa baginda Nabi SAW, kedudukan beliau, ini terutama. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka dengan subhana, tahu kodrat irodatnya, keagungan Allah Ta'ala, subhanalladzi asra, yang memperjalankan kepada siapa? Bukan kepada manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Sejauh mana kita kenal kepada baginda Nabi SAW. Nah, di dalam kitab Sa'adatud Darain, As-Salat ala Sayyidil Kaunain, ada satu diceritakan raja daripada Habsyah, ketika beliau berjalan dengan para menterinya, para panglimanya, pakai kereta, di depan jalan raya ada seorang yang liwat, langsung raja itu berhenti, stop, terus baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Katanya Pak Menteri yang sebelahnya, apa raja baru tahu orang itu? Saya kenal orang itu, kata raja. Tapi mengapa sang raja membaca salawat? Terus apa? Dijawab, kamu tahu rambutnya dia tidak? Rambutnya seperti apa? Seperti sahmatil udunain. Itu rambut siapa? Itu rambut baginda Nabi. Nah, orang itu rambutnya bagaimana? Sahmatil udunain. Matanya gimana? Wah, matanya belalak sekali, luar biasa. Itu mata siapa? Itu mata baginda Nabi.
Hidungnya kal alif, mancungnya itu hidung siapa? Hidung baginda Nabi. Kulitnya abyadun musyarrabun bil khamrah, putih kejambon-jambonan. Itu kulitnya siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus tingginya orang itu tidak tinggi, tidak pendek. Itu siapa? Baginda Nabi SAW. Maka dari itu saya berhenti hormat karena orang itu, bukan karena orang itu saya tidak kenal. Maka dari sebab orang itu saya ingat baginda Nabi SAW, maka kita membaca salawat. Begitu takdimnya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika ayat itu turun, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, hebatnya Rasulullah mendapat langsung mandat fattabi'uni yuhibbukumullah.